Begitulah mereka keluarnya dari Islam, tidak balik lagi. Saksinya hari ini Palestina dibantai habis. Ada mereka bersuara? Ada mereka membela? Tidak, karena mereka sekali lagi diciptakan oleh orang yang membantai Palestina. Karena tuduhannya udah keji. Bayangkan, Bapak Ibu ridho nggak? Bapak Ibu siapa yang tanya ridho nggak? Kita dikatakan buatan Israel, buatan Zionis. Bayangkan, ya dibayar untuk membunuh anak-anak di Palestina. Allahu Akbar. Kita makan pun kadang nggak sedap mendengar kabar tentang mereka, betul atau tidak? Tidur pun kadang nggak nyaman. Mereka kedinginan, mereka kelaparan, mereka kena angin, mereka nggak sejuk. Kita nyaman-nyaman saja di sini. Ya, kalau hati kita dikaitkan dengan mereka, maka iman kita pasti bergetar. Malah dituduh sebaliknya, subhanallah. Ya, kita nggak pernah ridho dengan tuduhan-tuduhan ini. Tapi tetaplah ya kita yakini saja akan datang hari hisab. Semua kata-kata, semua tuduhan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita bersyukur dari satu sisi. Apa bersyukurnya? Banyak pahala mengalir tanpa disadari. Lagi main dapat pahala, lagi tidur dapat pahala. Subhanallah, nikmat. Dari satu sisi nikmat. Tapi dari satu sisi kita harus jelaskan, hati-hati. Dan ingin saya jelaskan, ingin saya tegaskan, Bapak Ibu, kalau belajar kalau belajar tentang Wahabi, sebetulnya orang yang pertama kali menyematkan kata Wahabi itu Syiah. Itu apa? Syiah. Jadi orang yang menegakkan sunnah langsung diberikan sematan Syiah. Biar apa? Biar orang punya gambaran. Oh, orang yang menegakkan sunnah berarti apa? Wahabi. Itu Syiah. Biar orang-orang nggak suka dengan apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi walaupun hadisnya pendek, namun kita akan sampaikan perinciannya karena ini merupakan perkara agung di dalam urusan agama. Sebelum kita berbicara hadisnya, maka kita akan sedikit sampaikan berkaitan dengan biografi sahabat mulia yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Bapak Ibu azani Allah ya kumajma'in, Tamim Ad-Dari ini kalau Bapak Ibu pernah baca atau pernah dengar sekilas, beliau ini dari Bani Tamim. Ya, maaf, maksudnya Bani Tamim itu berarti dari sahabat ini, Tamim bin Aus Ad-Dari. Yang mana kalau zaman sekarang itu ada orang Arab, belakangnya itu ada At-Tamimi. Ya, itu dari Bani apa berarti? Dari Tamim. Dan mereka adalah Bani Tamim ini kelak orang yang paling teguh, paling keras perjuangannya melawan Dajjal. Melawan apa? Dajjal. Itu dari Bani Tamim. Karena memang Tamim bin Aus Ad-Dari ini beliaulah yang berjumpa dengan Dajjal. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, dalam hadis yang cukup panjang, ketika Tamim bin Aus Ad-Dari bersama sekitar 30 orang yang menaiki kapal, ya, kapal laut. Akhirnya mereka apa? Singkat cerita, terombang-ambing oleh ombak yang besar, akhirnya terdampar di suatu pulau. Ya, terdampar di suatu pulau. Dan ketika terdapat di pulau tersebut, apa yang dijumpai oleh Tamim dan berserta para kawan-kawannya? Ada hewan yang bisa bicara. Ya, tidak terlihat mana mukanya dan mana belakangnya, duburnya. Jadi nggak kelihatan mana depannya, mana belakangnya. Kalau hewan kan kelihatan ya. Ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Tapi saking lebat bulunya, maka nggak kelihatan mana depannya, mana belakangnya. Ya, dan hewan tersebut dinamakan dengan apa? Al-Jassasah. Dan dia berkata ketika ditanya, "Wailak, ma anti?" Ya, apa kamu? Kamu ini apa? Kok serem amat begini, aneh amat? Maka dia menjawab, "Anal Jassasah." Coba, ada hewan ngomong.
Kalau kita gimana? Ngacir sudah. Ngacir masuk laut lagi itu. Ana jassasa. Nah, jassasa ini dari kata jassasa yujassisu. Tajassus, apa tajassus artinya? Wala tajassasu, ada tuh di dalam surat Al-Hujurat kalau tidak salah. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan, tajassus. Ya. Jadi jassasa, kenapa hewan ini dinamakan dengan jassasa? Karena hewan ini yang mencari kabar atau memata-matai Dajjal. Ya, jadi mata-matanya Dajjal lah gitu. Makanya ketika ada orang terdampar di pulau tersebut, hewan inilah yang menghantarkan kepada siapa? Dajjal. Dan diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Ceritakan ketika hewan ini mengarahkan, memberikan isyarat untuk ikut hewan tersebut dan melihat ada laki-laki besar yang dipenuhi dengan rantai besi. Ya ternyata dia Dajjal. Dan ketika mereka pergi, singkat cerita Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan ini berangkat pergi. Dan diceritakanlah kepada siapa? Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi naik mimbar, kemudian bercerita kepada para sahabatnya, kata Nabi, aku naik mimbar bukan karena tidak dadakan. Kenapa? Aku akan kisahkan kisah yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari, sebagaimana hal ini sesuai dengan apa yang aku pernah ceritakan. Jadi apa yang dikisahkan Tamim Ad-Dari sesuai dengan apa yang dikisahkan oleh Nabi SAW tentang Dajjal. Nabi nggak pernah lihat, Tamim Ad-Dari melihat, dan apa yang disifatkan Nabi dengan apa yang disifatkan dengan Tamim Ad-Dari sama. Kenapa? Karena Nabi diceritakan langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, panjang hadisnya ya, panjang hadisnya. Intinya singkat cerita demikian yang dialami oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Para jamaah azani Allah ya kemajma'in, Tamim Ad-Dari ini dulunya adalah seorang budak yang diperjualbelikan di tengah-tengah para sahabat. Karena memang Tamim Ad-Dari termasuk sahabat yang terlambat atau akhir-akhir masuk Islamnya, bukan di awal-awal ketika kaum muslimin beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hadis yang diriwayatkan sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ini, ya ini hadis tentang ad-dinu an-nasihat. Jadi sekalipun beliau di akhir-akhir masuk Islamnya, tapi lihat meriwayatkan hadis-hadis yang agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering saya tekankan Bapak Ibu sekalian, orang itu tidak kemudian menjadi lebih tidak bertakwa ketika hijrahnya terlambat. Dan orang itu tidak kemudian menjadi lebih mulia ketika hijrahnya lebih awal. Lebih awal. Jadi orang ngaji lebih awal tidak menjadi tolak ukur orang itu menjadi orang yang lebih mulia dibandingkan orang yang ngaji belakangan. Paham ya? Orang yang hijrah di awal tidak lebih mulia dengan orang yang hijrah di akhir. Dan orang yang hijrah di akhir mengenal Islam, mengenal sunnah terlambat. Tapi bisa jadi dia lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang lebih lama belajarnya. Kenapa? Karena kemudian itu dilihat pada apa? Pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang awal hijrah, yang pertama masuk Islam, yang terlambat ngaji, yang awal ngaji dan lain sebagainya. Baik. Jemaah azani Allah ya majma'in. Tamim Ad-Dari, sahabat mulia yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW yang mulia. Beliau ketika masuk Islam maka dibaiat ya, dan menjadi muslim yang saleh, menjadi muslim yang baik, menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan, Bani Tamim, ya Bani Tamim berarti dari keturunan Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Baik, itu singkat tentang sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat.
Ya, agama itu adalah nasihat. Ketika kita berbicara agama itu adalah nasihat, nah perhatikan jamaah azan ya Allah ya ajmain. Seolah-olah hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya agama itu seluruhnya isinya adalah nasihat. Sama seperti pernah dengar hadis al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maksudnya apa? Yang pernah haji nih. Yang pernah haji. Di Arafah ngapain? Hah? Di Arafah ngapain? Bukan nongkrong, bukan ya. Bukan pindah tidur. Bukan pindah istirahat, tetapi apa? Wukuf. Berdiam diri di Arafah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, untuk memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah. Karena doa yang dipanjatkan di hari Arafah, khususnya bagi orang-orang yang haji, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hari di mana manusia dibebaskan dari api neraka lebih banyak dibandingkan di hari Arafah. Nah lihat, ketika Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah, padahal haji bukan sekadar wukuf di Arafah, betul atau tidak? Haji itu apa aja? Ada hari tarwiyahnya, ada wukuf di Arafah, ada mabit di Muzdalifah, ada lempar jumrah, ada sa'inya, ada tawafnya, ada kemudian apa namanya? Tawaf wadahnya dan lain-lain rangkaian haji. Tapi seolah-olah Nabi di sini mengatakan apa? Haji itu cuma Arafah. Maksudnya apa? Bukan berarti haji itu sekadar Arafah, tapi rukun besarnya haji ada pada wukuf di Arafah. Nah demikian ketika Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Padahal agama bukan sekadar apa? Nasihat. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada birrul walidain, ada ihsan berbuat baik kepada manusia dan lain sebagainya. Tapi kenapa Nabi mengatakan ad-dinun nasihah? Seolah-olah dikhususkan agama adalah nasihat. Karena ini menunjukkan bahwasanya nasihat di dalam agama termasuk perkara besarnya. Karena nasihat dalam agama merupakan perkara besar, perkara yang agung. Maka agama ini dibangun di atas nasihat. Agama ini dibangun di atas apa? Nasihat. Nah, jadi bukan berarti maknanya agama itu cuma nasihat, bukan. Tetapi nasihat adalah bagian besar dalam agama. Ya, nasihat adalah bagian besar atau perkara besar dalam urusan agama. Para jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajmain, apa yang dimaksud dengan an-nasihah? Apa yang dimaksud dengan an-nasihah? Apa itu nasihat? Apa itu nasihat? Kita menasehati, apa itu? Apa? Hah? Mengarahkan, apalagi? Membimbing, apalagi? Ibu-ibu nggak kedengar apa bu? Mengingatkan, apa pak? Kesadaran? Sandaran dalam pilar agama. Baik, secara bahasa dulu, apa itu nasihat? Tadi kan ada bahasa apa namanya sinonimnya ya, mengarahkan, mengingatkan, apalagi memberikan petunjuk, memberikan masukan dan lain sebagainya. Nah, tapi lihat, secara ringkas nasihat itu secara bahasa al-khalis. Artinya apa? Ikhlas. Nasihat itu adalah keikhlasan. Makanya ketika kita menasihati orang lain atau ketika ada seorang menasihati, maka kembalilah kepada makna dasarnya. Apa landasan menasihati? Apa itu? Ikhlas. Karena nasihat itu sendiri artinya apa? Ikhlas, Pak. Ternyata nasihat artinya ikhlas. Makanya ketika seorang mengatakan nasohal asal, memurnikan madu biar murni bagaimana? Ya berarti yang kotor-kotornya,
dan lain-lainnya apa? Diikhlaskan, dimurnikan, dikeluarkan, dipisahkan, dibersihkan agar madunya apa? Khalis, murni. Itu nasihat artinya. Adapun secara istilah, nasihat artinya secara ringkas artinya adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Iradatul khair lil khair. Menginginkan kebaikan untuk orang lain, itu nasihat. Dan nanti ada satu hadis yang berkaitan dengan nasihat ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah. Perhatikan, ingat-ingat ya. Hadis ini akan ada kaitannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berkaitan dengan nasihat ya. Singkatnya, Jarir bin Abdullah pernah suatu ketika membeli seekor kuda. Dan beliau membayarkan harga kuda yang beliau beli. Perhatikan dan ceritanya. Beliau membayar atau membeli dengan harga yang pantas bagi kuda tersebut lebih dari harga yang ditawarkan oleh pemiliknya. Sekali lagi, Jarir bin Abdullah membeli seekor kuda dengan harga yang pantas bagi kuda tersebut melebihi dari harga yang diinginkan oleh siapa? Penjualnya. Dan kemudian Jarir bin Abdullah beliau mengatakan, kenapa aku lakukan ini? Karena aku berbaiat kepada Nabi untuk menjalankan nasihat. Nah ini, ya, aku berbaiat kepada Nabi, di antara yang aku berbaiatkan kepada Nabi apa? Untuk menegakkan yang namanya apa? Nasihat. Makanya kenapa disambungkan, dikaitkan dengan hadis Jarir bin Abdullah? Karena makna nasihat tadi apa? Menginginkan, bukan makna nasihat secara istilah apa? Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nah ini dia, apa yang dilakukan Jarir bin Abdullah sesuai dengan makna nasihat ini. Ya, sesuai dengan makna apa? Nasihat ini. Baik, kami kisahkan karena agar kita paham betul apa makna dari nasihat. Nasihat itu maknanya tidak sempit sebagaimana yang kita pahami selama ini. Saya menasihati Anda menasihati saya. Itu kan tadi maknanya apa? Sebagaimana tadi Bapak Ibu sampaikan, mengarahkan, membimbing, kasih masukan, memberikan petunjuk dan lain sebagainya. Betul, itu nasihat secara bahasa kita. Tetapi nasihat dalam agama, lihat sampai-sampai apa? Nasihat berlaku untuk Allah, nasihat berlaku untuk kitab Allah, nasihat berlaku untuk Rasulnya, nasihat berlaku untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, nasihat berlaku untuk apa? Kaum muslimin secara umum. Berarti kan umum, berarti kan luas makna nasihat itu. Intinya apa? Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Perhatikan, sahabat Jarir bin Abdullah, Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in, dalam hadis yang sahih, beliau suatu ketika pernah ditawari seekor kuda faros dengan harga 400. Ya anggaplah kalau sekarang 400 juta gitu. Ya, karena nggak mungkin kalau 400.000. Ya, maka kemudian Jarir di sana dikatakan kalau tidak salah dirham ya. Coba dihitung aja, dirupiahkan berapa? 400. Maka kata Jarir bin Abdullah, ketika melihat kudanya, Jarir mengatakan, wahai fulan, ini kuda lebih pantas, harganya itu lebih tinggi daripada yang kau tawarkan. Coba sekarang mungkin nggak begitu. HP 1.500.000, wah ini 2 juta nih. Coba lihat, kita lihat ya. Kata Jarir, ini harganya lebih bagus daripada yang kau tawarkan. Gimana kalau aku tambahkan 100, jadi 500? Maka kata si pemiliknya, oke, saya setuju, sepakat. Kemudian dilihat-lihat lagi, saya tambahkan 200 deh. Jadi berapa? 600. Kemudian kata orangnya, setuju. Ya siapa yang nggak setuju, Pak ya? Nawar malah ditambah. Siapa yang nggak setuju?
Maka mungkin orang itu bakal, oh ya ini kudanya kakinya bagus ini, wah ini ekornya mungkin ditambah-tambah ya lagi ya, jadi lebay gitu ya. Yang tadinya ini kuda seadanya deh, tapi kemudian ketika tawar lebih apa? Oh ya ini bagus, kesayangan saya. Ya pengennya sih niatnya nggak dijual, cuma ya gimana lagi lah. Oh, biar kelihatan apa? Ada harganya mahal. Cuma gimana lagi kalau saya punya duit gak akan dijual nih. Maka kata Jarir bin Abdillah, saya tambahkan 100 lagi, tambah 100 lagi. Jadi berapa? Jadi berapa? Berapa? 800. Nambah. Berarti berapa kali lipat? 2 kali lipat dari harga yang ditawarkan, yang diinginkan oleh pemiliknya. Maka kemudian Jarir mengatakan, Nabi junun. Aku melakukan ini bukan aku gila. Bukan karena aku gila. Bukan karena aku stres. Bukan. Tetapi aku berbaiat kepada Nabi SAW agar aku menjalankan yang namanya apa? Nasihah, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ini kuda memang pantasnya harganya segitu. Ketika engkau tawarkan 400, bagi saya ini pantasnya 800, maka sudah saya bayarkan 800. Ini akhlak yang hilang dari kita. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Ini akhlak yang banyak hilang dari kaum muslimin di zaman sekarang. Kecuali sedikit golongan saja, segelintir orang saja. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah rahmati. Allahu a'lam, di sini di majelis ini ada atau tidak saya nggak tahu. Mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Kemungkinan tidak adanya lebih besar. Ya, kemungkinan tidak adanya lebih besar. Tapi mungkin ada. Saya berbaik sangka mungkin ada. Ya, makanya mohon maaf ibu-ibu. Saya ya semenjak terus belajar hadis, karena namanya belajar harus ada apa? Hasilnya. Betul atau tidak? Sadar sini, walaupun kita bukan manusia yang sempurna, semua hadis kita amalkan, semua ayat kita amalkan, enggak. Pasti ada kekurangan di antara kita. Pasti ada ketergelinciran di dalam kehidupan kita. Tapi setidaknya yang mampu kita lakukan. Contohnya, tukang sayur yang lewat di depan rumah kita. Ya, tukang sayur yang mereka ngambil padang 1.000, 2.000, nggak mungkin jualan bayam. Mereka modalnya 3.000 dijual 15.000, nggak mungkin. Betul nggak? Nggak mungkin. Paling ini dijual apa? 4.000, 3.500. Betul nggak? Ngambil berapa? Gope 1.000. Apa kata ibu-ibu? 1.500 lah. Bayangin 3.000 ditawar berapa? 900. Yang akhirnya memancing si pedagangnya apa? Berdusta, gara-gara nawarnya juga sadis. Jadi yang satu sadis nawar, yang satu sadis dusta. Tidak itu nugget menang, ibu. Dari sana juga nggak dapat, padahal dapat ya misalnya. Ya terus jadi debat itu. Sayur doang, gini doang, masa 3.000 tinggal metik doang di kebun orang. Jadi bapak ibu, ya kalau kita hitung lihat mereka dorongnya, betul nggak? Mereka punya anak istrinya. Apalagi kalau mereka ngontrak, kira-kira kebayar nggak gitu? Ini penjual sayur apa namanya yang keliling atau orang-orang pasar, orang-orang kecil. Memang sah dalam Islam tawar menawar sah. Tapi kalau yang kira-kira nggak perlu tawar, Ustaz, nggak perlu tawar. Apalagi yang kira-kira tambahkan. Jadi gini, tawar dulu, Bu, 2,5. Ya udah sok biarin. Kita bayar 5.000, gitu loh. Pertamanya apa? Pertamanya aduh agak hatinya nggak ganjal. Tapi kita tambah bahagia. Kira-kira doanya sampai kapan? Sampai kita balik naik angkot tuh, naik mobil, itu doanya masih nyambung tuh. Mudah-mudahan anak ibu rizkinya lancar ininya, betul nggak? Cuma hanya nambah berapa? 2.000 perak. Bisa dipahami? Itu namanya apa? Nasihat dalam agama, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Gak seberapa kok itu, gak seberapa. Sedekah kita berapa sih? Itu dalam perkara sepele saja. Jadi minimal nggak ditawar lah, minimal. Kecuali kita tahu, misalnya ada orang, maaf ya, kadang ngelihat kita tampilannya elegan, keren. Sayur yang 2.000 tiba-tiba jadi berapa? 10.000. Nah, ini orang harus ditawar nih. Ya misalnya begitu, karena ada sebagian orang-orang yang nggak jujur misalnya seperti itu, yang kira-kira nggak wajar boleh silakan. Karena kita masuk toko, masuk mall nggak pernah tuh nawar tuh. Ya, masuk Maret itu nawar di depan nggak pernah, betul nggak? Karena nggak bisa, betul.
Karena nggak bisa. Nah, coba itu terapkan di orang-orang kecil, pedagang-pedagang kecil itu. Ya, saya berharap apa yang kita kaji itu membuahkan amal dalam kehidupan, terkhusus berkaitan dengan hak orang lain, dengan hak orang-orang kecil. Begitu. Makanya sama seperti harga bersahabat. Nah, pedagangnya teman kita, harga teman lah. Oke, kalau harganya memang di atas rata-rata boleh kita tawar. Tapi kalau temannya butuh, harganya sama sudah, bayar sesuai dengan apa? Harga yang ditawarkannya. Tapi sekali lagi, ini kembali kepada akhlak. Kalau dia mengamalkan hadis bahwasanya agama ini adalah nasihat. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya untuk memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini jaminannya surga Allah yang tertinggi. Ya, surga Allah yang tertinggi bagi orang-orang yang punya akhlak yang mulia. Baik, jemaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan ya. Jadi agar difahami apa sesungguhnya makna dari nasihat. Di dalam hadis lain, Bapak Ibu sekalian, Nabi sampai mengucapkan 3 kali, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Jadi diulang 3 kali. Walaupun hadis yang kita bacakan dalam hadis ini hanya disebutkan atau Nabi SAW hanya menyebutkan 1 kali saja. Untuk siapa kata Rasulullah, kata para sahabat, maka Rasulullah SAW mengatakan untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk umat seluruhnya secara umum. Baik, para jamaah azani Allah ya kumajmu'in, apa yang dimaksud nasihat untuk Allah? Apa yang dimaksud nasihat untuk Allah? Maka makna nasihat untuk Allah adalah kembali kepada makna bahasa tadi. Bukan berarti Allah butuh nasihat. Bukan berarti Allah butuh nasihat sesuai dengan apa yang kita pahami. Allah butuh masukan dari kita. Enggak ya. Allah butuh arahan dari kita. Enggak. Allah butuh bimbingan dari kita. Tidak. Mana ini kan apa? Kembali kepada makna secara bahasa. Apa tadi secara bahasa? Ikhlas. Jadi agama adalah nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Maksudnya apa? Hak keikhlasan adalah milik Allah. Semua ibadah yang kita kerjakan wajib kita ikhlaskan semata-mata mengharapkan wajah Allah. Jadi hak melakukan keikhlasan, berbuat ikhlas, maka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna nasihat untuk Allah yang pertama. Mengikhlaskan semua ibadah untuk Allah. An-nasihah lillah. Nasihat untuk Allah adalah mengikhlaskan semua ibadah untuk Allah. Maksudnya apa mengikhlaskan itu? Memurnikan semua niatan ibadah hanya mengharapkan ridha dan pahala dari Allah. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Salat kita karena Allah, datang hadir ke kajian untuk karena Allah, berdakwah ceramah karena Allah, bersedekah karena Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua karena Allah, berbakti kepada suami karena Allah, berbuat baik kepada anak dan istri karena Allah. Itu yang disebut dengan apa? Ikhlas. Dan itu hanya milik Allah. Dan itu hanya hak Allah. Gak boleh kita palingkan niat kita untuk selain Allah, gak boleh. Karena barang siapa yang memalingkan niat untuk selain Allah, maka dia terjatuh kepada dosa besar yang namanya apa? Syirik dalam amal. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Berkaitan dengan keikhlasan ini ada suatu kisah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana semua para sahabat mengakui akan keunggulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata mereka? Ma sabaqana. Ya, ma sabaqna Abu Bakar. Kami tidak pernah mendahului, kami tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam beramal. Walaupun para jamaah, kalau kita lihat amalan zahirnya ada orang yang lebih hebat daripada Abu Bakar. Seperti apa? Dalam masalah puasa. Ada sahabat yang lebih hebat puasanya daripada siapa? Abu Bakar. Siapa diantaranya? Abu Darda contohnya. Abu Darda, ya, Utsman bin Affan, puasa, qiyamnya mereka apa? Qiyamnya 1 malam suntuk.
Itu bukan sekali dua kali. Seumur hidupnya lebih banyak malam-malamnya itu dihabiskan untuk qiyamul lail. Puasanya sepanjang tahun. Abu Bakar dalam hal ini kalah. Tetapi dalam masalah pahala, dalam masalah keikhlasan, dalam masalah derajat sisi Allah, Abu Bakar lebih unggul. Kenapa? Karena keikhlasan yang dimiliki oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kata para ulama, makna nasihat adalah ikhlas. Dikaitkan dengan apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, mereka mengatakan disinilah kita mengetahui bahwa amalan batin lebih baik, lebih agung dibandingkan amalan yang zahir, amalan fisik. Amalan yang batin jauh lebih baik dibandingkan amalan badan yang terlihat. Ini yang harus kita sadari bersama, Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa yakum ajmain. Maka orang yang menjaga keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah, dia lebih mulia dibandingkan orang yang seolah-olah terlihat letih beramal. Ketika kesempatan sedekah dia selalu terdepan, kesempatan sholat selalu terdepan, kesempatan haji selalu terdepan, kesempatan berbakti kepada orang tua selalu terdepan, tetapi tidak menjaga keikhlasannya. Ada orang amalnya kecil, amal biasa saja, tetapi keikhlasannya dijaga. Maka orang ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang terlihat amalannya besar di hadapan manusia. Baik, makna nasihat kepada Allah yang kedua adalah memberikan kesaksian tentang keesaan Allah. Memberikan kesaksian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keesaannya, baik dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya, juga asma dan sifatnya. Jadi kita mengikhlaskan amal kita, ibadah kita hanya untuk Allah, baik dalam ibadah kita atau dalam perbuatan-perbuatan Allah, ataupun dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini makna nasihat untuk Allah yang kedua. Baik, berikutnya. Ya kadang error, kadang cuma error doang. Nanti kalau habis nanti nggak simpan aja cuma. Nanti Anda ganti dulu. Baik. Yang kedua, yang berikutnya, nasihat untuk kitabnya. Nasihat untuk Allah kita sudah paham, yaitu apa tadi? Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Yang kedua, mengakui keesaan Allah. Ringkasnya begitu, mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya, dalam nama-nama dan sifat Allah. Adapun nasihat untuk kitabnya, untuk Al-Quranul Karim, yang pertama yaitu dengan membelanya, dengan membela Al-Quranul Karim. Bagaimana cara membela Al-Quranul Karim? Ya menjaga Al-Quranul Karim dari orang-orang yang ingin menyimpangkan isi Al-Quran dan menjelaskan makna yang menyimpang dari Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada orang-orang yang menginginkan makna-makna yang salah, ya maka kita harus bela, jelaskan mana yang hak dan jelaskan ini batil, ini hak. Itu cara apa? Cara nasihat kepada Al-Quran dengan cara kita membelanya. Ya sama seperti kita mengingkari orang-orang yang ya di luar negeri yang kita lihat beritanya mereka membakar Al-Quran, sengaja merendahkan, menghinakan Al-Quranul Karim. Yang kedua, membenarkan semua isi kabar yang ada dalam Al-Quranul Karim. Membenarkan semua isi yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan tidak boleh sedikit pun ragu. Ya tidak boleh sedikit pun ragu. Karena Bapak Ibu sekalian perhatikan,
Kalau kita ragu kepada satu ayat Al-Quran, maka kita dihukumi ragu kepada seluruh isi Al-Quran. Karena Al-Quran itu satu paket. Beriman harus beriman kepada semua isinya. Kalau kita kufur terhadap satu saja ayat Al-Quran, maka kita dihukumi seolah-olah mengkufuri semua isi Al-Quran. Makanya ketika kita berbicara syariat, apapun itu, suka atau tidak suka, imani saja dulu bahwasanya ini syariat Allah. Waduh, kok kenapa Allah syariatkan? Nggak usah tanya kenapa. Kok ini nggak boleh, kok ini boleh. Kok ini begitu, kok ini begini. Nggak usah. Imani, semuanya datang dari siapa? Dari Allah. Semua Al-Quran wahyu Allah yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imani semua kabar-kabarnya. Nggak boleh sedikit pun ragu terhadap kabar-kabar yang datang dari dalam Al-Quranul Karim. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, nasihat terhadap kitab Al-Quran atau kitabnya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah-perintahnya. Dengan cara menjalankan perintah-perintahnya. Maka ketika Al-Quranul Karim memerintahkan kita dengan suatu perintah, kalau kita tidak menjalankannya, berarti kita tidak menjalankan yang namanya ad-dinun nasiha untuk kitabnya. Agama adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk kitabnya. Nah, kalau ada ajaran, kalau ada syariat, kalau ada aturan Al-Quran yang belum kita jalankan, berarti kita belum murni menjalankan agama ini. Belum murni kita menjalankan agama ini. Yang keempat, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Meninggalkan segala apa yang dilarang dalam Al-Quranul Karim. Dan yang kelima, mengimani bahwa hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum. Mengimani bahwa semua hukum, seluruh hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum yang ada. Makanya kita lihat di zaman sekarang terjadi apa yang disabdakan Nabi SAW, apalagi jauh ketika manusia mulai jauh dari hukum Al-Quran. Kenapa di mana-mana terjadi pembunuhan? Karena hukum yang mudah, betul atau tidak? Ya, hukum yang mudah. Orang membunuh ya dibunuh. Kalau tidak ditegakkan hukum Islam, ya itulah terjadi. Terjadi kerusakan di mana-mana. Orang yang zina kemaluan, maka dicambuk, diasingkan. Bagi yang sudah menikah dirajam. Tapi sekarang tidak. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di mana-mana tersebar berzina. Orang mabuk-mabukan, bahkan bangga mereka dengan meminum khamar. Maka di mana-mana terjadi kejahatan. Kenapa? Karena mabuk orangnya. Maka lihat, ketika Allah membuat sebuah hukum dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka kita harus imani sebaik-baik hukum adalah hukum yang ada dalam Al-Quran. Nggak ada kecacatan di dalam sedikit pun. Adapun hukum yang dibuat manusia pasti ada kecacatan, kekurangan, pasti itu. Ada kebaikannya, tapi kekurangannya pasti juga banyak. Ini yang kelima. Terakhir yang keenam, nasihat untuk Al-Quran maksudnya adalah mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Baik. Nasihat terhadap Al-Quran yaitu mengimani bahwa semua isi Al-Quran semuanya adalah kalamullah, baik hurufnya atau maknanya dan lain-lain. Kemudian para jamaah azanillahu ya kemajma'in, yang berikutnya nasihat untuk Rasulnya. Apakah Rasul kita butuh nasihat kita? Ya kalau makna
yang kita sempitkan, ya jelas salah. Rasul butuh masukan dari kita, gitu ya? Enggak, ya. Lalu apa maknanya? Yang pertama, nasihat untuk Rasulnya maksudnya adalah dengan cara kita ittiba kepadanya, dengan cara kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan beliau sebagai teladan. Itu maksudnya, bahwasanya agama ini adalah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya. Maksudnya apa? Ketika kita menjalankan agama, kita harus ikut petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berqudwah kepada beliau. Beliau sebagai panutan kita. Beliau sebagai suri tauladan kita dalam semua perkara. Itu makna yang pertama, nasihat kepada Rasulnya. Yang kedua, mengimani bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Mengimani bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani semua kabar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mengimani apa yang dikabarkan Nabi apa? Nanti akan datang suatu zaman orang-orang menghalalkan musik, menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan apa lagi? Khamar. Berarti hukumnya apa semuanya? Haram. Tapi datang manusia yang menghalalkannya. Terjadi atau tidak? Terjadi. Kenapa? Karena Nabi sudah kabarkan akan datang satu kaum. Ya. Maka yakin saja semua yang dikabarkan Nabi itu pasti terjadi. Maka nasihat kepada Rasulnya maksudnya adalah mengimani semua kabar yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik kabar di masa lalu atau kabar di masa yang akan datang. Bisa dipahami ya? Kabar di masa lalu adalah kabar yang ada di zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kabar masa yang akan datang ya sampai saat ini, sampai terus sampai terjadi kiamat, sampai nanti surga dan neraka. Kabar masa depan. Imani semuanya. Imani bahwasanya nanti akan ada dai, tapi menyeru kepada neraka. Seorang dai tapi menyeru kepada apa? Neraka. Dia menyeret manusia masuk dalam neraka jahanam. Di antaranya adalah dai yang berbicara tentang agama tanpa dasar yang benar. Baik, kemudian yang keempat, menjalankan semua perintahnya, menjalankan semua perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diperintah Nabi, berupaya kita jalankan. Dan perintah itu kan ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya apa? Sunnah, anjuran. Tapi upayakan semuanya. Walaupun yang satu ditinggalkan dosa, yang satu tidak. Yang kelima, meninggalkan larangannya. Meninggalkan segala bentuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, membela syariatnya. Nah, ini agak berat di zaman sekarang ya. Membela syariat siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi menjadi komunitas minoritas. Menjadi komunitas yang minoritas, yang tidak umum, di tengah-tengah yang mayoritas. Tetapi jangan gentar, jangan takut, karena sebaik-baik penolong kita adalah siapa? Allah. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka siapa yang akan menolong kita? Allah sendiri. Allah yang menjamin pertolongannya. Nah, di zaman sekarang kita harus sering-sering menjadi pembela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembela syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak nasihat, ya banyak nasihat Bapak Ibu. Kalau kita berdakwah dan tidak diuji dalam dakwah kita, maka pertanyakan dakwah kita. Kalau kita berdakwah dan dakwah kita belum diuji, belum dapat ujian, maka tanyakan dakwah kita. Jangan-jangan gak ikhlas.
Ya. Karena dakwah yang ikhlas, dakwah yang murni, dakwah yang sesuai syariat Allah, sesuai dengan jalannya Nabi SAW pasti mendapatkan ujian. Oh, dulu belum terasa, tapi sekarang semakin terasa Bapak Ibu. Semakin terasa. Ya, apalagi dakwah di media sosial, wah. Ya, saya lihat komentar-komentarnya. Tapi ya itulah, di sana kita diuji kesabaran dalam berdakwah. Apa yang kita sampaikan? Ada yang berbicara, mungkin Ustaz salah menyampaikannya, kita sampaikan yang hak, yang manis, yang pahit, yang asam, yang asin, kurang asin, syariat sampaikan. Ya sampaikan. Nanti kita akan tahu di mana orang-orang yang berkomentar. Ya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdakwah untuk mengenalkan manusia kepada syariat Allah, bukan mengenalkan diri kita. Ya, tetapi apa? Menyampaikan syariat Allah, menyampaikan sunnah-sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasihat untuk Rasulnya maksudnya adalah diantaranya adalah membela syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun harus dikata-katai Wahabi. Nah, gitu. Ya, walaupun harus dikata-katai apa? Wahabi. Atau dikata-katai apa? Dikata-katai ini ciptaan Zionis. Ya. Sekarang saatnya atau sekarang ramenya begitu. Wahabi ini buatan siapa? Zionis. Nanti habis ini saya akan berbicara sedikit ya. Yang ketujuh, meyakini apa yang dibawa Rasul, sama seperti apa yang disyariatkan Allah. Maksudnya apa? Jadi sunnah dengan Quran sama. Tapi di sini kita bicara sunnah yang sahihah, hadis-hadis yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dibawa Nabi sama apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, menolong Nabi di masa hidupnya. Yaitu tugasnya para sahabat ya. Menolong, membela Nabi di masa hidupnya. Nah kita yang sudah tidak berjumpa dengan Nabi, maka apa? Menolong Nabi yaitu membela sunnah-sunnahnya. Menolong Nabi dengan cara apa? Membela sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para jemaah azan Allah ya kemajma'in, banyak fitnah yang ditujukan kepada kita. Baik oleh orang awam, baik dari orang-orang menengah, bahkan oleh para da'inya. Wallahu a'lam. Apakah dai tersebut orang yang dengki, hatinya dipenuhi dengan kedengkian? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Karena saya tidak bisa menilai hati manusia. Atau suruhan? Wallahu a'lam. Atau karena kejahilan? Ini yang mungkin. Karena apa? Karena kejahilan. Karena tidak punya ilmu, nggak punya data, cuma perasaan, nggak sejalan dengan dia, maka dituduh orang-orang yang nggak sejalan dengan dia. Ya, contohnya apa? Kalimat-kalimat yang disematkan, diangkat nama-nama apa? Wahabi. Maka sebetulnya kita nggak perlu merasa karena kita bukan siapa? Bukan Wahabi kita, betul nggak? Bukan. Siapa yang ikut Wahabi? Nggak ada yang ikut Wahabi. Nggak sama sekali. Cuma kenapa kita kan sering mungkin dikatakan begini, ya kalau nggak merasa nggak usah tersinggung, karena arahnya sudah pasti kepada siapa? Ya kepada kita ini. Siapa maksud mereka? Kecuali orang yang mendakwakan tauhid dan sunnah, yang menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang kesyirikan, itu yang mereka maksud. Yang menjelaskan mana sunnah, mana bid'ah, itu yang mereka maksud. Ya siapa lagi? Maka mereka memaksudkan kata-kata Wahabi, ya siapa lagi? Bahkan ada sebuah pernyataan Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Kalau tidak, ya biar Allah beratkan hisabnya. Karena ini ngeri ya, kalau sudah fitnah kepada kaum muslim, kepada seorang muslim, bahaya. Apalagi fitnahnya menjerumuskan kepada apa? Kepada mengkafirkan orang. Oh, nggak boleh, hati-hati Bapak Ibu. Memvonis kafir bukan ajaran kita.
sembarang memvonis kafir bukan ajaran kita. Nggak pernah saya ajarkan, nggak pernah guru-guru kami mengajarkan itu. Tapi lagi-lagi kita yang dituduh. Oh ini kelompok yang suka mengkafir-kafirkan. Oh ini kelompok yang suka apa? Membidah-bidahkan. Padahal kita bahkan punya kaidah jangan sampai kita mudah dalam memvonis orang kafir. Tetapi yang jelas kafir, yang jelas orang di luar Islam berarti kafir. Walaupun kita santun kepada mereka, kita bantu mereka. Tetapi kalau bicara agama ya sudah muslim dan kafir. Jadi aneh, kadang aneh. Jadi seorang dai mengatakan apa? Khususnya sekarang sedang berbicara, dunia sedang bicara masalah apa sekarang ini? Palestina. Maka dia mengatakan apa? Orang Wahabi ini orang yang paling anti bela Palestina. Dan kalau berbicara Palestina, pasti mereka nggak akan bersuara. Allahu Akbar. Kenapa? Karena orang Wahabi ini buatan Israel, buatan Zionis. Bayangin, buatan, dibayar, diciptakan. Allahu Akbar, Pak. Gimana Pak tuduhannya, keji atau tidak? Itu seorang dai. Yang nontonnya ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Dan diiyakan, diaminkan oleh banyak jamaahnya. Ya, di sini memang ujian kita, tapi ya harus kita jelaskan kepada umat. Coba Bapak Ibu sekalian, kita aja komunitas taib aja. Ya, kita bicara taib aja dulu. Ya, taib. Kadang Bapak Ibu saya sering dengar orang salah ngomong toib. Taib pakai A ya. Taib, kabarnya taib. Orang yang bertaubat, karena berharap saya komunitas ini komunitas yang saling mengingatkan agar senantiasa kita kembali kepada Allah. Taubat itu artinya ketika kita melenceng balik lagi kembali kepada Allah, itu taib artinya. Dan berharap kita semuanya mati dalam keadaan sudah bertobat dari semua dosa. Amin ya rabbal alamin. Itu maksud dari kata apa? Taib. Komunitas taib saja. Ada nggak kita galang dana untuk Palestina? Ada, Bapak Ibu. Data jelas. Bahkan belum kita sampaikan karena sampai pasti ini dana akan sampai nggak ke sana. Dan alhamdulillah ada komunitas yang sudah sampai tembus ke sana. Dan kita akan gabung dengan kelompok tersebut, dengan komunitas tersebut. Jadi saya nggak sembarangan, ya nggak sembarangan kita. Coba bayangkan, dituduhnya apa? Dituduhnya apa? Ini Wahabi, merasa paling benar, suka mengkafir-kafirkan orang. Ketika bicara Palestina nggak ada suaranya, nggak pernah bela Palestina. Dan menuduh juga. Menuduh apa? Arab Saudi adalah orang yang paling anti atau negara paling anti bela Palestina. Kita bicara data. Berapa yang dikeluarkan Indonesia membela Palestina? Berapa yang dikeluarkan Arab Saudi membela Palestina? Dan saya ingin tantang orang ini udah berapa duit yang dia keluarkan dari sakunya untuk Palestina. Nah gitu aja Pak. Kadang ngomong gitu, kadang orang ngomong gitu, nggak, bahkan mungkin sepeser pun nggak keluarin duit dia tuh Pak. Bisa jadi Pak, betul atau tidak? Saya ingin nantang, berapa juta dia ngeluarin buat Palestina? Apa kontribusinya untuk Palestina? Ya biasanya sebagian dai mengungkapkan kalimat-kalimat tersebut biar rame, biar viral. Kenapa? Karena memang kalau berita-berita hangat itu cepat ramenya viralnya. Ya maka na'udzubillah min dzalik. Kalau dakwahnya seperti ini bukan dakwah yang ikhlas. Dakwah menyebar kebencian. Menuduh kelompok-kelompok ya dengan kata-kata Wahabi, padahal nggak pernah coba Bapak Ibu ya kita belajar hadis An-Nawawi. Ini Imam Nawawi ini mazhabnya apa? Syafi'i. Kita bahas kitab apa ini? Kitab imamnya dari kalangan mazhab Syafi'i. Kitab kemarin sebelumnya Ad-Da'wah Al-Imam Ibnu Qayyim itu diakui di semua mazhab, diakui. Seorang Imam Ibnu Qayyim diakui, apalagi oleh orang-orang sufi diakui banget itu Pak. Ibnu Qayyim ini. Jadi naudzubillah min dzalik ya. Kami ya kenapa kami utarakan walaupun tidak saya sebutkan inisialnya saja, namanya Ustadz RB yang sering bicara tentang kiamat itu. Tapi banyak juga hadis yang enggak sahih yang dia sampaikan dengan tafsiran yang nyeleneh. Ya, udah enggak usah ribut ibu-ibu. Suaranya nggak usah keras-keras ya. Pokoknya itu orang Bandung, ya. Saya dari Bandung, dia dari Bandung. Tapi kalau diajak diskusi sama para asatidz nggak pernah datang itu. Karena ada teman saya satu grup, dia lulusan Mesir, kuat ilmunya, pernah dia tantang, nggak datang, nggak berani.
Karena tuduhannya udah keji. Bayangkan, Bapak Ibu ridho nggak? Bapak Ibu siapa yang tanya ridho nggak? Kita dikatakan buatan Israel, buatan Zionis. Bayangkan, ya dibayar untuk membunuh anak-anak di Palestina. Allahu Akbar. Kita makan pun kadang nggak sedap mendengar kabar tentang mereka. Betul atau tidak? Tidur pun kadang nggak nyaman. Mereka kedinginan, mereka kelaparan, mereka kena angin. Mereka nggak sejuk, kita nyaman-nyaman saja di sini. Ya, kalau hati kita dikaitkan dengan mereka, maka iman kita pasti bergetar. Malah dituduh sebaliknya, subhanallah. Ya, kita nggak pernah ridho dengan tuduhan-tuduhan ini. Tapi tetaplah ya kita yakini saja akan datang hari hisab. Semua kata-kata, semua tuduhan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita bersyukur dari satu sisi. Apa bersyukurnya? Banyak pahala mengalir tanpa disadari. Lagi main dapat pahala, lagi tidur dapat pahala. Subhanallah, nikmat. Dari satu sisi nikmat. Tapi dari satu sisi kita harus jelaskan, hati-hati. Dan ingin saya jelaskan, ingin saya tegaskan, Bapak Ibu, kalau belajar kalau belajar tentang Wahabi, sebetulnya orang yang pertama kali menyematkan kata Wahabi itu Syiah. Itu apa? Syiah. Jadi orang yang menegakkan sunnah langsung diberikan sematan Syiah. Biar apa? Biar orang punya gambaran. Oh, orang yang menegakkan sunnah berarti apa? Wahabi. Itu Syiah. Biar orang-orang nggak suka dengan apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenggot Wahabi, cingkrang Wahabi, jidat hitam Wahabi, sholat berjamaah ke masjid Wahabi, ngaji Wahabi, berbakti sama orang tua nanti dikatakan apa? Wahabi juga. Ya, hajinya ke Saudi Wahabi juga nanti. Begitu, Pak. Itu yang pertama siapa? Baca sejarahnya. Yang pertama itu kelompok Syiah. Biar manusia jauh dari sunnah. Tapi sayang diikuti sama dai-dai yang nggak belajar sejarah. Diikuti, oh ini Wahabi. Jangan-jangan dia yang dibayar Syiah, jangan-jangan. Ya. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Hadahullah, semoga Allah berikan hidayah. Baik Bapak Ibu sekalian, azan ya Allah ya kemajma'in. Kita cukupkan dulu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.